لا إله إلا الله. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Baik, jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, Ana memohon uzur atas keterlambatan karena padatnya jalanan disebabkan ada mobil yang nyusruk ke got ya, jadi cukup membuat panjang perjalanan, panjang macetnya ya. Cuma tadi Ana melihat Ustaz Yusuf di sini ngisi kajian sini. Gimana? Oh, di sini. Ya, masya Allah, kayak gitu ya, masya Allah. Kira kalau ada beliau duduk di sini, Ana nggak mungkin duduk di sini ya. Harusnya beliau yang isi kajian karena itu Ustaz kami di era tahun 90-an akhir di Al-Irsyad. Beliau mudir Al-Irsyad di era 90-an akhir. Kemudian tahun 2000 diganti oleh mantunya oleh iparnya yaitu Ustaz Nizar. Jadi beliau sama Ustaz Nizar ada kekeluargaan. Itu guru kami semua itu. Jadi masya Allah itu termasuk Ustaz besar ya, masya Allah ya. Jadi kalau beliau tetap di sini tadi, Anda nggak bakal isi kajian, nggak mungkin. Anda duduk di sini sementara beliau di bawah, nggak mungkin. Ya karena guru kita itu. Ya. Cuman kalau mungkin kita aliran yang bisa melihat datangnya Rasulullah, duduk Rasulullah datang melotot. Kalau itu beda itu alirannya itu. Tapi kita lanjutkan pengkajian kitab Iqtida'us Shiratal Mustaqim karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Masih di pembahasan tentang bagaimana sikap Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu yang tegas dalam masalah tasyabbuh atau menyerupai orang non-muslim, terutama sekali Yahudi. Kita menuju ke riwayat tentang Umar bin Al-Khattab yang mana beliau berkata kepada Ka'ab al-Ahbar. Umar bin Al-Khattab berkata kepada Ka'ab al-Ahbar, "Aina tara an usalli?" Ini ketika itu di daerah Palestina, di daerah Baitul Maqdis. Kata Umar, "Di mana sekiranya menurutmu aku harus salat? Di tempat bagian mana?" Maka berkata Ka'ab al-Ahbar, "In akhadhta anni sallaita khalfas sakhrah." Kata Ka'ab, "Jika engkau mengikuti saranku, maka salatlah di belakang batu as-sakhrah." Jadi ada suatu nama atau istilah ya, sakhrah. Ya, di sini sakhrah aslinya sakhrah itu apa? Batu besar sakhrah itu. Dan disebut juga sakhratu Baitul Maqdis. Jadi ada namanya sakhrah Baitul Maqdis. Ya, yaitu kalau sekarang ya disebut Dome of the Rock juga ya. Tapi sebenarnya ada di sini batu yang bukan itu maksudnya dan menjadi syubhat dan tuduhan dari kalangan Syiah terhadap Umar bin Khattab. Bahwasanya Umar bin Khattab ini mengagungkan batu besar di Baitul Maqdis. Ya, nanti kita bahas insyaallah. Maka ada namanya As-Sakhrah, suatu batu ketika itu, dan Ka'ab al-Ahbar merekomendasikan agar Umar bin Khattab sholat di belakang batu itu, menghadap batu itu. Ya. Dan memang orang-orang Yahudi itu sangat mengkultuskan batu ini. Fakanatil qudsu kulluha baina yadaik. Maka kalau misalnya engkau sholat di belakang batu ini, menghadap batu ini wahai Umar, maka seluruh Baitul Maqdis akan berada di hadapanmu. Jadi ini bukan kubah, bukan, ada batu di situ ketika itu. Berada di hadapanmu. Maka berkata Umar bin Khattab, "Dhahaital Yahudiyah." Ya, engkau menyerupai orang Yahudi dong kalau misalnya kayak gini.
sengaja sholat dan ada sisi mengkultuskan batu besar ini, sebagaimana Yahudi pun melakukan ini. Jadi sama dong tata cara kita, walaupun cuman serupa di arah batu ini gitu loh. Maka kata beliau, kata Umar Khattab, la walakin usalli haitsu shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak, melainkan aku akan sholat di bagaimana Rasulullah SAW sholat. Dengan apa? Dengan menghadap fokusnya ke kiblat, bukan menghadap ke Baitul Maqdis. Apalagi dengan media adanya batu ini. Jadi Ka'ab al-Ahbar ini dulunya adalah mantan Yahudi, ulama Yahudi, dan kemudian masuk Islam. Nah, ketika masuk Islam itu beberapa dari sahabat memang suka bertanya kepada Ka'ab al-Ahbar tentang bagaimana kisah-kisah dan riwayat ahli kitab dahulu yang ada di kitab-kitab terdahulu yang disebut Israiliyat. Maka Ka'ab al-Ahbar ini termasuk pihak atau termasuk seorang muslim mantan Yahudiyah yang cukup banyak menyebarkan Israiliyat, bahkan di kalangan beberapa sahabat, termasuk di antaranya Abdullah bin Abbas. Ya, jadi cerita-cerita Israiliyat tentang bagaimana ahlul kitab zaman dahulu dan beberapa riwayat-riwayat yang agak unik, bahkan kadang aneh, kadang bertentangan dengan bagaimana Islam kadang-kadang, itu sebagiannya dituturkan oleh Ka'ab al-Ahbar. Jadi karena Ka'ab al-Ahbar ini bukan murni awalnya dari dulu, dari zaman Nabi SAW itu masuk Islam, melainkan masih ada sisa-sisa ya bekas, walaupun tidak bermaksud begitu, bekas ya ahlul kitabnya dahulu, maka sampai merekomendasikan ke Umar Khattab menghadap Baitul Maqdis. Baitul Maqdis ya berarti kiblatnya orang Yahudi. Maka Umar Khattab enggak setuju. Kalau kayak gini mah caranya apa ya, menghadap batu, maka ini caranya cara seperti orang-orang Yahudi, saya enggak mau. Maka saya fokus di menghadap kiblat kita kaum muslimin, yaitu apa? Yaitu Ka'bah. Tsumma jaa'a fabasata ridaahu fakanasal nasa fi ridaihi wa kanasan nas. Kemudian Umar bin Khattab maju ke arah kiblat, kemudian salat ke arah Mekah, ke arah Ka'bah. Kemudian beliau datang dan membentangkan jubahnya, lalu menyapu kotoran dengan jubahnya. Jadi kotoran yang debu-debu yang ada di tanah ya, atau di lantai disapu dengan jubahnya, dan orang-orang pun ikut membersihkan atau menyapu. Taib. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, qultu, aku berkata begini, kata Ibnu Taimiyah, salatun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Masjid Baitul Maqdis fi lailati Isra qad rawaha Muslimun fi sahihi. Salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di Masjidil Aqsa pada malam Isra, yaitu telah diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari hadis Muhammad bin Salamah dari Thabit dari Anas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ataitu bil buraq." Aku dibawa, atau utitu bil buraq, aku dibawa oleh buraq. Dan buraq itu adalah dabbatun abyadu tawil. Buraq itu dia dabbah seperti hewan. Dabbah itu biasanya secara lebih spesifik itu binatang yang sifatnya berada di atas bumi, itu dabbah. Ya, yang merayap atau melata atau jalan di atas bumi itu dabbah. Adapun yang di air tidak disebut dabbah. Di udara seperti burung tidak disebut dabbah, biasa begitu. Tapi kalau mau makna lebih umum dari dabbah, itu semua yang berada di atas bumi ini dabbah. Ya, dabbah ya dubu, yaitu yang berjalan di atas muka bumi. Jadi ini sebenarnya hewan yang seolah-olah mirip dia ini adalah makhluk yang mirip dengan hewan yang di atas bumi, Maka dia hewan abyad tawil, putih dan panjang. Ini buraq. Fauqal himari wa dunal baghl. Size-nya itu atau mungkin modelnya itu di atas keledai dan di bawah baghl. Jadi ada himar, ada baghl. Himar itu keledai murni. Baghl itu peranakan antara keledai dengan kuda beranak jadi baghl. Ya. Bahas jamaknya bighal ya. Jadi kan ada, kalau misalnya keledai itu kan lebih kecil daripada kuda. Nah, kalau kuda kawin dengan keledai, maka
ukurannya seperti ukuran bagel, ukuran namanya bagel. Ya, lebih kecil daripada kuda, tapi tidak sekecil keledai. Nah, antara bagel semi kuda semi keledai dengan keledai murni, di tengah-tengahnya itu ukuran atau mirip dengan buruk. Mirip dengan buruk. Maka dikatakan yad'u hafirahu 'inda muntaha tarfih. Buruk ini meletakkan kuku kakinya di ujung pandangannya. Allahu alam seperti gimana. Kemudian kata Nabi SAW, faraqibtuhu hatta ataitul maqdis. Maka aku pun menungganginya hingga sampai ke Baitul Maqdis. Aku pun menungganginya sampai ke Baitul Maqdis. Itu dari Mekah ke Baitul Maqdis. Subhanallah. Kalau pakai logika sekarang naik apa pesawat juga nggak bisa secepat itu. Tapi ini bisa dengan izin Allah. Sekarang bagaimana kalau misalnya antum mengingat cerita Nabi Ibrahim alaihissalam? Beliau bersama dengan istri dan anaknya yaitu Hajar dan juga anaknya masih baru lahir Nabi Ismail alaihissalam dari Baitul Maqdis, dari Palestina itu hijrah sementara ke hijrah ke Ka'bah, ke Mekah yang ketika itu belum ada apa-apa. Kira-kira apakah possible seorang ibu dan suami istri dan anaknya yang baru lahir untuk berjalan kaki dari Palestina ke Mekah? Enggak mungkin. Umumnya orang mati di jalan dengan membawa bayi yang masih merah begitu. Tapi enggak diceritakan juga dalam Al-Qur'an bagaimana cara berjalannya dari Palestina menuju ke Makkah. Allah lebih tahu, dan itu tidak penting bagi kita. Itu rahasia Allah, terserah Allah mau bagaimana. Tapi dimampukan, dibuat mampu oleh Allah dengan cara Allah. Nah, sekarang Nabi alaihissalam itu dari Makkah ke Baitul Maqdis in one night, dalam satu malam, bahkan enggak sampai semalam full, bahkan sejenak. Kemudian farabattuhu bil halaqati allati yarbitu biha. Maka aku pun mengikat buraq pada cincin tempat para nabi mengikat kendaraan mereka, atau pada cincin ketika yarbitu bihal anbiya, itu para nabi mengikat kendaraan mereka. Maka kemudian dakhaltul masjid, aku pun masuk ke masjid, fa shallaitu fihi raka'ataini tsumma kharajtu. Kemudian aku salat 2 rakaat di dalamnya, lalu aku keluar. Faja'ani Jibril alaihi salam bi ina'in min khamr wa ina'in min laban. Kemudian Jibril alaihi salam datang kepadaku dengan bejana berisi khamr satu dan bejana berisi susu satu. Fakhtartul laban. Maka aku pun memilih susu. Jadi kalau Jibril alaihi salam yang menyuguhkan satu bejana isinya khamar, satu bejana isinya susu, maka pilih susu. Tapi kalau yang menyuguhkan nanti adalah Dajjal, antara khamar dan susu pilihnya apa? Khamar. Itu menunjukkan tipuan Dajjal itu berkebalikan dari kenyataan. Ya, itu kan ada riwayatnya seperti itu. Nanti Dajjal itu ngasih pilihan mau khamar atau mau susu atau kebaikan atau keburukan. Maka tipuannya luar biasa. Ya, orang yang ternyata milih yang kelihatan baik dari Dajjal, itu malah justru dia akan sesat nanti. Dan orang yang memilih kelihatannya keburukan, ya malah justru itu Dajjal manipulasiin supaya tertipu, supaya orang nggak milih itu. Dan orang-orang beriman malah lebih memilih yang kelihatannya buruk dari Dajjal itu, karena itu pada hakikatnya adalah kebaikan. Taib. Kemudian berkata Jibril alaihissalam, ikhtartal fitrah, engkau telah memilih fitrah, ya lawan dari khamr. Kemudian berkata Nabi SAW, thumma urija bina ila sama, kemudian kami dinaikkan ke langit. Tayyib. Hudzaifah bin al-Yaman kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, wa qad kana Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhu yunkiru an yakuna shalla fiha. Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhu pernah dulu mengingkari bahwa Nabi pernah salat di Baitul Maqdis. Kenapa Hudzaifah bin al-Yaman mengingkari? Li'annahu lam yablughu dzalik. Karena kabar ini tentang salatnya Nabi di Baitul Maqdis itu belum sampai kepada Hudzaifah bin al-Yaman. Jadi Hudzaifah ini tidak bisa dituduh mengingkari Nabi SAW, karena beliau waktu itu tidak tahu kabar ini. Dan dikatakan juga kemudian oleh Ibn Taimiyah,
Wa i'taqada annahu law shalla fihi lawajada 'ala al-ummati as-salata fihi. Hudzaifah bin al-Yaman juga merasa punya keyakinan bahwa jika Nabi SAW pernah sholat di Baitul Maqdis, maka umat wajib dong sholat di tempat itu. Itu menurut Hudzaifah bin al-Yaman. Tapi itu karena beliau saat itu belum menyimak kabar tentang Isra Mi'raj, sehingga beliau tidak percaya. Ya, jadi beliau tidak bisa disalahkan dalam hal ini. Baik, kita kembali ke bagaimana kebijakan Umar bin Al-Khattab. Fa Umar bin Al-Khattab, kembali yang tadi, Umar Al-Khattab direkomendasikan oleh Ka'ab Al-Ahbar untuk sholat menghadap Baitul Maqdis. Dan Umar menyangkal, nggak mau. Ini kan menyerupai orang Yahudi. Nah, kita bahas itu lagi. Ibnu Taimiyah bahas itu lagi. Fa Umar radhiyallahu anhu aba ala Ka'bin mudahatal Yahudiyah, ay musyabahatuha fi mujarrad istiqbali as-sakhrah. Ya, Umar bin Al-Khattab mencela Ka'ab bin Al-Ahbar, mencela Ka'ab bin Al-Ahbar karena menyerupai orang Yahudi. Padahal cuman apa? Menyerupai mereka dalam hal menghadap ke batu saja. Itu intinya di situ, menghadap ke batu. Oke, ke Baitul Maqdis bisa diatur, nanti bisa diarahkan ke kiblat Ka'bah. Tapi di sini coba wahai Umar, salat aja di belakang batu ini. Dan Umar tahu bahwasanya hal kayak gini mah tradisi orang Yahudi. Hal ini mah tradisi orang Yahudi. Maka Umar Khattab enggak terima, enggak mau. Kenapa gitu? Karena kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, lima fihi min musyabahati man ya'taqiduha qiblatan baqiyah. Karena menghadap ke atau ya salat di belakang batu tersebut mengandung penyerupaan dengan orang yang meyakininya sebagai kiblat yang tersisa, yang tetap. Yaitu orang-orang Yahudi menganggap bahwasanya kiblat yang tetap ya di situ, Baitul Maqdis, dan juga menghadap batu tersebut. Wa in kana al-muslimu la yaqsudu an yusalliya ilaiha. Meskipun seorang muslim tidak bermaksud salat menghadap batu tersebut, tetapi ini adalah karakteristik orang-orang Yahudi, maka jangan lakukan ini walaupun antum gak bermaksud untuk mengikuti orang-orang Yahudi. Tapi perbuatan antum secara zat itu udah seragam dengan mereka. Begitu. Udah seragam dengan mereka. Umar bin Khattab itu sudah berkali-kali Ibnu Taimiyah dalam kitab ini menegaskan sikapnya yang sering berlawanan dengan orang Yahudi dan Nasrani. Tegas sekali. Tegas banget. Nah, Umar radhiyallahu anhu, wa qad kana li Umar radhiyallahu anhu fi hadzal bab min as-siyasatil muhkamah. Beliau memiliki kebijakan-kebijakan yang bijaksana dalam hal ini, yang sesuai dengan seluruh perjalanan hidupnya yang terpuji. Ya, ini dipuji oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Namun coba kita lihat, ada sebuah artikel hasil dari pertanyaan. Ya, artikel ini berjudul Za'muhum anna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu yu'azzim sakhrata Baitul Maqdis. Ada anggapan terutama dari orang Syiah bahwa Umar bin Al-Khattab mengagungkan suatu batu di Baitul Maqdis. Ya. Ada pertanyaan gini, atau penulis, ya. Dan penulis ini ya salah satu seorang bahis atau ahli riset. Dia mengatakan ada suatu syubhat yang dihembuskan oleh orang-orang Syiah. Ya. Maka dikatakan olehnya, saya menemukan media Syiah telah gencar mempromosikan klaim ini, yaitu mengklaim bahwasanya Umar bin Khattab yang memuliakan batu Yerusalem, dan bahwa kaum Sunni memuliakan batu Yerusalem karena Umar memuliakannya atas perintah Ka'ab Al-Ahbar. Najah At-Ta'i berkata,
najaha Ka'bun fi iqna'i Umar bi umurin katsirah. Ka'ab al-Ahbar, mantan Yahudi tapi jadi Muslim, itu berhasil meyakinkan Umar tentang banyak hal seperti al-ihtimamu bi sakhratil qudsi wa tanzifiha, merawat dan membersihkan batu Yerusalem yang bagi orang Yahudi Bani Israel atau mungkin bagi orang Syiah juga, wahia laisat akthar min ijli Bani Israel, yang tak lain batu tersebut hanyalah anak sapi Bani Israel. Wa wafaqahu Umar al-dzalik, dan Umar setuju dengannya. Sini lihat ya. Ngerti enggak maksudnya? Ada tuduhan dari Najah at-Tai dan juga orang-orang Syiah. Mereka itu benci dengan Umar, mengkafirkan Umar, dan mereka pengen memberikan argumentasi melawan orang-orang Sunni seperti kita tentang masalah satu, betapa Umar bin Al-Khattab memuliakan Yahudi, itu syubhat. Kedua, Umar bin Al-Khattab pun mengkultuskan batu. Tuh, ya, jadi orang-orang Syiah tuh pengen kita itu terkena syubhat dengan ini, bahwasanya Umar yang kalian agungkan wahai orang Sunni itu adalah orang yang memuliakan orang-orang Yahudi. Satu. Kemudian Umar yang kalian agungkan ada termasuk orang yang mengkeramatkan batu dan semisal ini. Ya. Itu tuduhan siapa? Orang Syiah terhadap Umar bin Khattab dalam rangka perlawanan terhadap Umar dan perlawanan terhadap Sunni kita ini semua. Padahal kalau tadi kita lihat riwayatnya, ada enggak semua ini tuduhan ini? Justru dalam riwayat disebut sebaliknya. Umar bin Khattab itu justru jangankan, bukan hanya enggak mau ke Yahudi, nyerupain saja anti beliau. Tapi orang Syiah membalikkan dan memframing bahwasanya Umar pro dengan Yahudi. Gimana? Bisa paham nggak coba maksudnya? Ya. Padahal dalam riwayat yang tadi kita udah pelajarin, Umar itu jangankan bukan hanya anti Yahudi saja, sampai tata cara ibadah ada serupa dengan Yahudi walaupun nggak ada maksud, itu nggak mau beliau. Sampai sholat di ini nggak mau beliau. Nah, oke. Terus di framing bahwasanya Umar itu mengkultuskan batu dan semisalnya dengan cara membersihkan membersihkan batu tersebut. Padahal dalam riwayat itu beliau membersihkan bagian lantai yang beliau mau sholat di situ karena banyak kotoran-kotoran dan orang-orang pun membersihkan. Buat apa? Buat sholat, dan itu bukan di batu tersebut. Tapi di framing oleh orang Syiah ini, tuh lihat tuh. Itu jadi ada semacam distorsi, pergeseran fakta. Dan ini orang Syiah kerjaannya kayak gitu. Ahlul bid'ah kayak gitu kerjaannya. Dan riwayat ini kan riwayat tentang Umar begini berlaku seperti ini, itu enggak banyak kita yang tahu. Riwayat-riwayat yang enggak banyak kita tahu inilah yang kadang-kadang dipakai oleh orang-orang Syiah dengan keawaman kita karena enggak pernah melihat riwayat ini, mereka kemudian memanipulasi fakta dan data dan mereka framing Umar seperti itu. Kemudian mereka lempar subhat itu ke kita sehingga kita, masa sih? Padahal kalau kita lihat tadi kita pelajari, justru fakta yang sebenarnya adalah sebalik dari apa yang mereka tudingkan kepada Umar bin Al-Khattab, gitu. Taib, di sini ada penjelasan sedikit tentang Sokhratu Baitul Maqdis, ya. Tentang Sokhrah Baitul Maqdis yang disebut. Kalau kita melihat apa itu Sokhrah Baitul Maqdis? Sokhrah Baitul Maqdis ya Sokhrah Muqaddasah taqa'u fi qalbil Masjidil Aqsa bil Quds. Taib, dia kubah batu, ya. Sokhrah Baitul Maqdis, kubah batu, itu salah satu batu di dataran tinggi Yerusalem. Al-Quds itu, ya, Quds bisa disebut juga dengan Yerusalem. Quds itu kan bisa artinya suci. Dan nama lainnya adalah Yerusalem.
Dan Yerusalem itu seperti Darussalam. Dan Darussalam itu rumah Allah. Dar itu rumah, salam nama Allah. Kata Nabi SAW, ya, fa innallaha huwa as-salam. As-salam. Sesungguhnya Allah Ta'ala adalah as-salam. Nama di antara nama Allah adalah as-salam. Maka boleh dinamakan anak Abdus Salam, hambanya as-salam. Ya, atau sebagian memaknai sebagian memaknai Darussalam, Yerusalem itu rumah keselamatan, gitu ya. Jadi kubah batu adalah salah satu batu di dataran tinggi Yerusalem, Al-Quds, wa taqa'u wasata fina'il Masjidil Aqsa, yang terletak di tengah halaman Masjid Al-Aqsa, wa yablughu tuluha 18 metran, panjangnya 18 meter, wa 'urduha 13 meter takriban, lebarnya sekitar 13 meter. Sisi miringnya menghadap ke timur, sementara sisi yang lurus dan tinggi menghadap ke barat. Beberapa sisi menjulang sekitar 1 meter di atas permukaan tanah. Bentuknya tidak beraturan, sementara kelilingnya 10 meter. Ya. Jadi ini bukan kubah, bukan. Ini batu. Ya. Di bawahnya terdapat celah yang merupakan sisa gua dengan kedalaman lebih dari 1,5 meter. Batu itu tampaknya di atasnya seolah-olah tergantung di antara langit dan bumi dan dikelilingi oleh pagar kayu berukir. Itu kalau untuk sekarang. Kemudian dikatakan bahwasanya batu ini, ya, tadi kita tidak ada hadis akan keutamaannya, tidak ada. Cuman keutamaannya bahwasanya itu ada di Masjid Al-Aqsa gitu lah. Ya, keutamanya di masjidnya. Jadi bukan spesifik di batu itu. Jadi kata para ulama, hiya mashmulah bil fadail allati waradat fil Masjid Al-Aqsa. Maka eksistensi batu ini yang ada di dalam lingkungan atau di dalam Masjid Al-Aqsa, keutamaannya itu seperti keutamaan Masjid Al-Aqsa, maka tidak laisa laha ayya maziyatin ukhra. Dia tidak memiliki kelebihan lain, enggak memiliki kelebihan lain, sama seperti Masjid Al-Aqsa, ya gitu. Maka kata Ibnu Qayyim rahimahullah, Ibnu Qayyim berkata, wa kullu haditsin fi as-sakhrati fa huwa kadhib muftara. Wal qadamu alladhi fiha kadhibun mawdu'un mimma 'amilathu aydil muzawwirin alladhina yurawwijuna laha liyakthura sawadu zairin. Sini. Kata Ibnu Qayyim itu sejak 700 tahun lalu, ya. Beliau ulama abad 8 Hijriah, tahun 700-an. Beliau berkata, dan ini perkataan beliau di kitab Al-Manar Al-Munif fi Sahih wa Dha'if tentang Sunan Abi Dawud. Kata Ibnu Qayyim, setiap hadis tentang batu Yerusalem ini, semua hadis itu kadzib muftara. Semua hadis itu dusta, hadis buatan. Wal qadamu alladhi fiha kadzibun mawdu'un. Dan kaki yang ada di situ, jejak yang ada di situ, itu kadzib, dusta, mawdu', buatan dari mimma amilathu aidil muzawwirin, yang diperbuat oleh tangan-tangan para pemalsu. Muzawwirin, tazwir itu pemalsu, ya, yang mana mereka itu sengaja melakukan ini untuk mentising atau untuk merangsang supaya banyaknya orang-orang yang menziarahi, gitu. Kelakuan orang-orang ahli khurafat, kelakuan orang-orang yang, ya, mereka pengen berbuat bid'ah, gitu, dan pengen mendapatkan keuntungan dunia dari situ. Dan sekarang juga bahkan banyak kayak gitu di Indonesia. Klaim ini kuburan keramat, ternyata nggak ada siapa-siapa, ya, dibongkar ternyata cuma ada cacing tanah, nggak ada apa-apa, ya, dipalsukan. Untuk apa? Mentarwij, memperbanyak orang-orang supaya datang ke situ. Jadi ini udah lama hal kayak gini, udah lama orang-orang seperti ini, mereka atas nama agama dan semisalnya. Kemudian kata beliau juga, wa arfa'u syai'
min as-sakhrah annaha kanat qiblatal yahudi wa hiya fil makani ka yaumis sabti fi zaman. Ya. Mungkin arfa'u syai' min as-sakhrah. Ya, yaitu bagian sakhrah ini, batu ini dan areanya ini, itu dulu adalah kiblatnya orang Yahudi dari segi tempat. Ibaratnya seperti hari Sabtunya Yahudi dari segi zaman. Tadi kan kiblat itu dikultuskan. Hari juga ada yang dikultuskan di agama orang-orang Yahudi gitu. Kalau dari segi tempat yang dikultuskan adalah ya ini, Sokhroh ini, batu ini dan area batu ini. Adapun dari segi zaman, maka hari Sabtu yang dikultuskan. Maka hari libur mereka itu Sabat. Bahkan Sabat itu juga artinya rehat gitu loh. Stop, rehat itu Sabat. Kita kalau misalnya kita lihat dalam Islam sendiri bahasa Arab, hari-hari itu kan ya rata-rata bilangan, kumpulan dan Sabat. Gitu loh. Bilangan, kumpulan dan Sabat. Bilangan Ahad 1, Itsnain 2, Senin, Salasah 3, Sulasa, Arbi'ah 4, Rabu', Khamsah 5, Khamis. Ya, maka ini semua dari bahasa Arab. Jangan sampai diganti nanti. Coba Senin mau diganti apa? 2. Selasa mau diganti 3 dengan alasan tradisional. Ya, akan banyak lafal-lafal dari bahasa Arab di Indonesia yang kalau kita mau anti dengan bahasa Arab, hari Senin diganti hari apa? Hari 2. Hari Selasa diganti hari 3. Hari Rabu diganti hari 4. Hari Khamis diganti hari 5. Hari Ahad aja sebenarnya diganti, yaitu dengan minggu. Minggu itu dari bahasa Romawi, Roman, bahasa Latin. Nanti kalau misalnya lihat bahasa Portugis, Spanyol, atau mungkin sebagian Perancis dan juga Italia yang itu adalah bahasa Roman, antum akan tahu hari Ahad itu Domingo, ya, karena bahasa Romawi, ya. Kemudian Senin, Lunes, Martes, Martikoles dan seterusnya. Ini semua berkaitan dengan Lunes, yaitu tentang bulan, Martes, matahari dan seterusnya. Ala kulli hal, dalam Islam hari seperti itu. Dari Ahad, Itsnain, Tsalatsa, Rabu', Arbi'a, Khamsah, Khamis. Kemudian Jum'ah, hari perkumpulan, Jum'ah, perkumpulan. Ya. Nah, kemudian baru Sabat. Sabat ini apa? Berarti rehat, istirahat. Begitu. Hari libur kita seharusnya apa sebenarnya? Jumat, Jama'. Dari namanya aja sebenarnya udah gitu. Tapi ajaibnya Jumat ini nggak libur. Liburnya malah apa? Harinya orang Yahudi dan Nasrani. Kalau kita mau realize, kita sadarin. Sekarang hari Sabtu pada libur nggak? Ada libur. Ahad, Minggu libur. Sabtu itu hari liburnya orang Yahudi. Ahad, Minggu hari liburnya orang Nasrani. Kebaktian mereka hari Ahad, ke gereja mereka hari Ahad. Sabtu hari istirahatnya orang-orang Yahudi. Itu ajaib, ya. Jumat malah hari digenjotnya kita kerja. Gitu. Senin ya baru itu Senin udah kayak hari pertama. Taib. Kemarin kita di kiblat. Jadi yang spesial bagi orang Yahudi dari segi tempat batu ini. Yang spesial bagi orang Yahudi dari segi zaman hari Sabtu. Ya, maka kata Ibnu Qayyim, abdalallahu biha hadhil ummata al-muhammadiyata al-ka'bata al-baitul haram. Allah Subhanahu wa taala ganti syariat, ganti bukan syariat, ganti keagamaan secara komplit dan juga mengganti kepercayaan mereka untuk umat ajaran Nabi Muhammad ini dengan Ka'bah. Dengan Ka'bah. Itu Allah ganti dengan Ka'bah. Jadi batu tadi itu adalah bagian dari Baitul Maqdis juga dan tidak ada hal yang spesial atau khusus yang melebihi dari bagian lain dari Masjid An-Nabawi, Masjid Al-Mahram, Ka'bah ya.
Afwan salah, Masjid Al-Aqsa, afwan. Enggak ada spesial dari tempat-tempat di Masjid Al-Aqsa, sama seperti yang lainnya, seperti tempat lainnya. Taib. Kata Nabi SAW, la tushaddur rihalu illa ila thalathati masajid. Tidak boleh safar secara khusus kecuali ke 3 masjid. Safar karena masjidnya itu enggak boleh kecuali 3 masjid. Masjidil Haram, Masjid Rasul Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Dan kemudian dikatakan oleh para ulama, ketika itu bukan bagian dari masjid, maka enggak boleh safar ke tempat itu secara khusus. Seperti sengaja safar untuk menziarahi kuburan Nabi, maka ini enggak boleh. Karena itu bukan bagian dari masjid. Nah, sekarang safar ke Baitul Maqdis, bukan Baitul Maqdis yang dituju, tapi untuk batu ini juga tidak diperbolehkan karena tidak boleh dikhususkan di sini. Seperti juga kalau antum memang sengaja safar hanya demi ke Raudhah. Enggak, ini banyak ibu-ibu seperti itu. Seolah-olah cuma di Raudhah doang tempat Masjid Nabawi itu, padahal sama seperti yang lainnya. Memang spesialitinya ada di hadis Nabi SAW, antara kamarku dengan mimbar itu apa? Raudhah min riyadil jannah. Iya betul. Tapi itu adalah tempat yang sama seperti yang lainnya dari Masjid Nabawi dari segi kemasjidan. Baik, kita lanjut setelah azan insyaallah taala. Kalau orang Nasrani itu menganggap bahwasanya batu tersebut itu sesuatu yang tidak dikultuskan, betul, dan bahkan batu tersebut sesuatu yang dihinakan oleh orang-orang Nasrani. Ya, dihinakan oleh orang Nasrani. Berbeda dengan bagaimana sikapnya Umar Al-Khattab. Beliau hanya tidak mau cara sholatnya itu serupa dengan cara sholat orang-orang Yahudi. Dan beliau pun membersihkan baik batu tersebut atau lantai dari masjid itu karena membersihkan masjid, karena batu tersebut bagian dari masjid. Ya itu aja udah. Ya, bukan dalam rangka menspesialkan batu ini dengan khusus. Oke, Umar bin Khattab mengingkari Ka'ab al-Ahbar, yang mana Ka'ab al-Ahbar merekomendasikan ya kita bikin aja masjid atau tempat arah kiblat di belakang batu ini, tapi enggak. Tapi dibersihkan oleh Umar Khattab. Ya. Baik, di sini jemaah sekalian rahimakumullah, bagaimana sikap pertengahannya Umar Khattab. Berbeda dengan orang Nasrani yang mungkin menghinakan area itu, ya. Orang Yahudi mengkultuskan area itu, orang Nasrani menghinakan area itu. Umar Khattab orang Muslim tidak mengkultuskan, tidak menghinakan. Ya, tetap sholat menghadap kiblat, tapi tidak di situ karena itu ada keserupaan dengan orang Yahudi. Tapi tidak juga membiarkan kotor karena itu bagian dari masjid. Betapa pertengahan. Syiah kemudian datang untuk menghina atau memfitnah Umar bin Khattab dengan mengatakan, tuh Umar gak bersihin batu itu, berarti mengkultuskan batu. Kalian Sunni katanya gak boleh ngultusin. Tuh sahabat aja ngultusin batu. Tuh Umar tuh mengkultuskan batu itu, mirip orang Yahudi. Katanya jangan mirip orang Yahudi. Tuh Umar mirip sama orang Yahudi, mengkultuskan batu. Lihat bagaimana distorsi dan framing serta pemurtar balikan fakta dari orang Syiah. Ini biasa terjadi pada mereka, syubhat-syubhat itu. Ya, biasa terjadi pada mereka untuk menyasari kalbu orang-orang Muslim Sunni yang mungkin belum berilmu seperti kita. Maka dikatakan dalam beberapa kitab Syiah, ya. Jadi ada kitab Syiah, ada kitab namanya Safinatul Bihar wa Madinatul Hikam wal Athar. Ya, jadi ada judul buku seperti itu dan dengan ada pembahasan temanya Sakhratu Baitul Maqdis, ya, batu karang atau batu Yerusalem atau keutamaan. Maka dikatakan fadlu Sakhrati Baitul Maqdis wa anna arwahal mu'minin tajtami'u 'indaha fi kulli lailati jum'ah. Keutamaan batu Yerusalem, bahwa roh-roh orang beriman berkumpul di sana setiap Jumat malam. Apa tahlilan tuh?
berkumpul di batu Yerusalem itu setiap Jumat malam. Angker enggak? Ruhnya orang beriman berkumpul di situ. Antum nanti wafat ngumpul di situ. Subhanallah. Ini lihat khurafat. Tapi orang-orang kenapa banyak yang suka cerita kayak gini, ikhwan? Padahal ini dusta 100%. Ini Syiah dan Sufi itu bersaudara kembar dalam masalah suka memberikan cerita-cerita khayalan. Seru memang kadang-kadang. Ya, tapi ini subhat dari syaitan. Kalau udah kebiasaan didongengin seperti ini, percaya-percaya aja, manut-manut aja. Semustahil apapun tuh cerita ditelan juga. Kemudian di sini ada kitabnya Syiah dari namanya Biharul Anwar. Oh, ini masyhur kitabnya. Kitab namanya Bihar Al-Anwar. Disebutkan dalam kitab Bihar Al-Anwar Jawabuhu Al-Husain tentang pertanyaan-pertanyaan diajukan oleh Raja Romawi kepadanya ketika Raja Romawi datang kepadanya. Sebenarnya lihat orang Nasrani atau mungkin sebenarnya Romawi misalnya, itu kita tahu mereka juga ada sisi kesyirikannya ketika itu, atau Nasrani sekarang misalnya. Kadang ketika studi banding dengan bagaimana ibadahnya umat Islam versi sebagian dogma sufi itu kadang-kadang kok kayak mendingan Nasrani daripada sufinya gitu. Coba kita lihat sini. Jadi Raja Romawi datang kepada Al-Husain, ini khurafat, ini enggak benar nih, enggak benar. Kemudian Raja Romawi itu datang, kemudian Raja Romawi itu bertanya kepada Al-Husain, dan ini dusta semua ya, tentang ruh orang-orang beriman di mana mereka akan berkumpul. Raja Romawi nanya kayak gitu, ya, gitu ya. Maka kata Al-Husain versi mereka, tajtami'u tahta sakhrati Baitul Maqdis Lailatul Jum'ah. Mereka berkumpul di bawah batu Yerusalem pada Jumat malam. Wa huwa arsyullahil adna. Dan batu itu adalah singgasana Allah yang paling bawah. Ajib. Minha busital ard, di mana dari batu itulah dibentangkan bumi. Ya. Asik. Masya Allah, orang Yahudi ini. Enggak, ini orang Syiah. Ini Syiah nih. Ini buku Syiah. Ini bukti bahwa saya sebagian dogma Syiah dan khurafat mereka itu Yahudi aja enggak segininya, belum tentu segininya Yahudi itu. Jadi ada keserupaan. Yahudi sangat mengkultuskan batu ini. Orang Syiah diajar mereka juga mengkultuskan batu ini. Gitu loh. Nah, jadi begini khurafatnya. Ngumpul roh-roh di Jumat malam atau malam Jumat ya. Kemudian arsy-Nya Allah yang paling rendah itu ada di batu itu, dan kemudian bumi itu dibentangkan dari batu, melalui batu itu, wa ilaihi yatiha, dan juga nanti Allah Ta'ala akan melipat bumi ini menuju batu itu. Wa minha istawa ila sama, dan Allah Ta'ala dari batu itu naik ke langit. Aduh, ini wah parah lagi nih. Istawa ila sama. Jadi Allah Ta'ala dari batu itu naik ke langit. Wa amma arwahal kuffar fatajtami'u fi dari dunya fi Hadramaut wa ra'a Madinatul Yaman. Adapun roh orang-orang kafir, mereka berkumpul di rumah dunia ini di Hadramaut, di belakang kota Yaman. Oh, ini banyak yang kesel nih kalau misalnya orang-orang Hadramaut nih ya. Jadi roh-roh orang kafir ngumpul di rumah dunia mereka ini di Hadramaut, di belakang kota Yaman. Oh, ini ngece orang Yaman ini. Tsumma yab'atsullahu naran minal masyriqi wa naran minal maghrib. Ya, kemudian kemudian Allah mengirimkan api dari timur dan api dari barat di antara mereka, dan seterusnya dari panjang sekali. Ini kalau diceritain khurafat semua, enggak ada yang benar. Ya, dan masih ada data-data lain yang menunjukkan bahwasanya orang-orang Syiah itu mereka punya keyakinan, terutama di kitab-kitab lama mereka punya keyakinan tentang batu ini, sama mirip dengan keyakinan bagaimana orang Yahudi. Maka wajar, ini baru satu contoh. Maka wajar kalau misalnya banyak dari ulama mengatakan bahwasanya agama Syiah ini awalnya dibentuk oleh akar dari Yahudi sebenarnya. Dan sebagian dari ulama yang menggabungkan antara politik siasah syar'iyah, ya siasah, dan juga dengan
kenyataan dogma Syiah, terutama Itsna Asyariyah, Syiah Iran, Yahudi, Syiah Iran, peperangan antara Iran, kemudian Zionis, Israel, Yahudi, ya, dan bahkan masuk juga nanti Hizbullah di Lebanon, itu semua bukan suatu peperangan yang betul-betul real dengan intention yang sesungguhnya, melainkan sebenarnya mereka itu bisa dibilang kesatuan yang berpisah gitu loh. Kesatuan sama-sama sesat, sama-sama punya kepentingan, dan mereka tidak seperti yang mereka gaungkan. Antum kalau misalnya kita itu ke orang-orang bilang jangan percaya sama Iran, jangan percaya sama Syiah, antum yang bakal dibully, Pak. Karena banyak orang termanipulasi akan ini. Mereka menganggap bahwasanya Iran itu pahlawan. Bagaimana Iran bisa pahlawan? Syiah bagaimana bisa menjadi pahlawan? Bahkan mereka yang mendebantai banyak dari kaum muslimin. Bagaimana sekarang kalau misalnya kita lihat di Suriah, perang sektarian antara Alawids, kemudian juga ada juga Druze, dan sekarang Israel sudah mulai betul-betul menyerang pemerintahan Suriah dan beberapa daerah Suriah, karena Israel ini punya semacam kedekatan kesatuan dengan sekte Druze, yang mana adalah sekte sesat yang bukan muslim, percaya khurafat, bagian dari Syiah atau ada korelasi dengan Syiah juga. Begitu juga Alawid, ya. Sekarang sedang diganyang, digoncang itu pemerintahan Suriah terutama, ya, oleh Israel dan Yahudi dan seterusnya. Ya pokoknya hal-hal seperti ini jemaah sekalian, geopolitik di Timur Tengah, di daerah semacam itu, di daerah Syam, Timur Tengah memang kompleks, tapi semua sudah diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ada benang merahnya, itu berasal dari apa? Kalangan Yahudi yang membuat sekte-sekte ini kemudian. Ya di antara Syiah dengan segala macam sektenya. Dengan segala macam sektenya. Ya kita Sunni harus ngapain nih gini? Ya kita minta perlindungan pada Allah Azza wa Jalla dari mereka, dan memohon kepada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala membantu kaum muslimin di Palestina, di Gaza, di seluruh tempat di bumi ini, dan semoga Allah Ta'ala merahmati kaum muslimin. Tapi kalau kita lihat kenyataan, antum keluar sedikit, bahkan mungkin di atap rumah, bawah atap rumah kita, boleh jadi ada keluarga yang mengikuti orang-orang Yahudi dari segi beberapa hal. Maka homework itu real di rumah kita, pekerjaan rumah itu real di lingkungan kita. Masih susah ngajak sebagian orang untuk ke masjid, tapi kalau misalnya konser mereka bisa datang. Kalau misalnya untuk ngopi bareng dengan dangdutan masih bisa datang, tapi untuk ke masjid itu kayak susah banget. Ini aja susah nih. Jadi kita mau ngurus Suriah nggak bisa, Pak. Urus dulu Bekasi, ya, dan seterusnya, masih banyak pekerjaan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya. Fadhal Imam. Apa ya? Lah. Oke. Ya. Ya, baik. Bagus. Ini berkaitan dengan konteks yang real, ya. Kata Nabi SAW, la tushaddur rihal illa li thalathi masajid. Syaddur rihal itu mengikat, kekang kendaraan, artinya safar. Tidak boleh safar kecuali ke 3 masjid. Nah, ini konteksnya apa sebenarnya? Konteksnya adalah ketika Anda bepergian jauh, jarak safar dengan menuju maksud masjid karena merasa ada keutamaan lebih di masjid itu yang terlarang. Karena merasa ini masjid lebih afdol sholat di situ. Bukan dari segi AC-nya, bukan dari segi dunia, tapi ada keyakinan tertentu tentang afdoliyah, fadilah, keutamaan, pahala mungkin dan seterusnya. Maka itu hanya aja 3 masjid saja di muka bumi ini, tidak selainnya. Walaupun Istiqlal. Taib. Adapun kalau misalnya ada suatu hal kepentingan baik duniawi atau kepentingan yang bukan sebenarnya ibadah murni tanpa keyakinan tertentu, maka itu sebenarnya boleh untuk ke sana. Misal studi banding DKM Baitur Rahim, misal mau mencontoh
masjid yang ada di Jogja, masjidnya Ahlus Sunnah ini ternyata di situ memiliki fitur-fitur yang banyak bermanfaat untuk kaum muslimin. Gimana sih caranya? Yuk kita ke sana belajar, ini boleh. Tanpa keyakinan ini masjid memiliki keutamaan lebih dari segi pahala atau hal lain. Enggak, ini kita hanya belajar manajemennya. Contoh lain juga, boleh safar ke masjid tertentu dengan maksud menuntut ilmu yang hanya ada di sana. Atau memang qadarullah memang di sana ada. Maka itu boleh. Misal antum pengen nyari ilmu mustalah hadis, tapi di Jakarta Bekasi ini belum ada kajian rutinnya, melainkan ada misalnya di Cirebon. Maka antum ke sana untuk nuntut ilmu. Maka ini boleh. Sebagian para ulama juga seperti itu. Tapi tanpa adanya keyakinan seolah masjid ini lebih afdal daripada masjid lainnya. Nah, kalau teman-teman yang di Bandung misalnya, sebenarnya ini nggak perlu, seperti wisata seperti ini nggak perlu, karena nanti khawatirnya ada keutamaan tertentu yang mereka yakini. Tapi kalau misalnya niatnya ke Istiqlal, itu merasa ini masjid paling terbaik di Indonesia dan seolah sholat di sini tuh udah ada prestige tersendiri, maka ini nggak boleh. Maka ini nggak boleh, karena di situ ada nilai yang lebih, yang di hati itu nilai lebih antara masjid ini dengan yang lain dari segi keutamaan, seolah-olah itu suatu akidah baru yang tidak ada dalilnya. Begitu. Mungkin sampai sini clear ya? Clear insyaallah ya. Ya, adapun kalau misalnya untuk studi banding atau memang safar menuju masjid itu karena di situ mungkin ada saudara yang mengurus di situ, kita pengen ziarah saudara kita, bukan zat masjidnya yang kita maksud, maka enggak apa-apa insyaallah. Clear insyaallah ya. Ya insyaallah begitu. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.